wal musyahidin wal musyahidat, jemaah salat maghrib dan salat isya di Masjid Al-Muhajirin Pajajaran Bukit Keratai Rombio Jaya yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali bersama mengaji di rumah Allah ini. Mudah-mudahan Allah bukakan hati kita, Allah cerahkan iman kita, dan dimudahkannya mendapatkan ilmu kemudian mengamalkannya. Oleh itu mari kita bersyukur atas nikmat ini. Mudah-mudahan senantiasa kita dapatkan di hari-hari nanti sampai akhirnya kita dijemput ajal dan mati. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimanillah wa iyyakum, salawat dan salam sama-sama pula kita haturkan dan kita doakan untuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendidik kita, yang telah mengajari kita dan membimbing kita ke jalan yang benar. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita mengikutinya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita tidak lupa pula berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang tua kita, ayah dan ibu, paman-paman dan bibi-bibi kita, saudara mara, kerabat, teman-teman dan sahabat, para guru, para ulama, para dai, khususnya Imam Asy-Syafi'i, Imam An-Nawawi rahimahullah. Pada kesempatan ini kita belajar daripadanya. Semoga yang masih hidup Allah bimbing dan taufik dan hidayahnya, dan yang sudah mendahului kita Allah berikan ampunan dengan rahmat dan kasih sayangnya. Amin. Ma'asyiral kiram, bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sampai pada hadis yang ke-37 dari hadis Al-Arba'in. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, an Ibn Abbas, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas Abdullah ibn Abbas ibnu Abdul Muttalib Al-Hashimi Al-Qurashi, yakni habrul ummah wa turjumanul Quran, ulama besar umat ini dan ahli tafsir Al-Quran. Berkat doa Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala, dalam hadis yang diriwayatkannya dari Rabbnya, dari Tuhannya tabaraka wa ta'ala. Ini hadis diriwayatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dari Allah. Ini disebut oleh para ulama hadis qudsi. Hadis qudsi. Para ulama berbeda pendapat, khusus ahli hadis. Hadis qudsi, apakah itu perkataan Allah atau maknanya hanya dari Allah? Makna dari Allah perkataan Nabi alaihi salatu wassalam, atau dia juga dikatakan Allah SWT. Wallahu alam, dia adalah perkataan Allah yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa bedanya dengan Al-Qur'anul Karim? Bedanya banyak. Seperti yang sudah pernah kita sebutkan dan kita ingatkan kembali. Hadis qudsi, Al-Qur'anul Karim membacanya ibadah. Membacanya ta'abbud. Satu huruf, satu kebaikan dilipat gandakan sampai 10 kebaikan.
Sedangkan baca hadis qudsi tidak seperti Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, Al-Qur'anul Karim boleh dibaca di dalam salat setelah Al-Fatihah. Sedangkan hadis qudsi tidak boleh dibaca dalam salat. Yang ketiga, hadis Al-Qur'anul Karim mesti atau tidak boleh dibaca kecuali oleh orang-orang yang suci dari hadas besar. Sedangkan hadis qudsi boleh dibaca oleh orang yang berhadas besar. Kalau kita nak baca Al-Quran mesti bersih dari hadas besar. Kalau hadis qudsi tidak. Kaum muslimin dan muslimat, yang kelima, hadis qudsi tidak semuanya sahih karena tidak dijamin oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada juga orang yang memalsukan hadis qudsi, disebutkan kepada hadis qudsi tetapi hadisnya palsu. Seperti atau contohnya semisal hadis laulaka ya Muhammad ma khalaqtu al-aflak ma khalaqtu as-samawati wal ard. Seperti hadis yang disebutkan kepada Allah, kalau bukan karena engkau hai Muhammad, aku tidak ciptakan planet-planet ini. Aku tidak ciptakan langit dan bumi. Ini kan disebutkan ke hadis qudsi tapi adalah hadis palsu. Sedangkan Al-Quran tidak ada yang bisa memalsukannya, karena tidak ada yang bisa meniru Al-Quranul Karim karena dia mukjizat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Asal ada orang bawa ayat satu langsung bisa dibuka bahwa itu adalah palsu. Tapi kalau hadis tidak semua orang bisa mengetahuinya. Ini perbedaannya. Wallahu ta'ala alam. Annahu qala, bahwasanya Allah berkata. Berarti Allah termasuk berkata. Seperti apa? Kita tidak tahu. Yang jelas dia berkata-kata. Qala innallaha katabal hasanat. Sesungguhnya Allah menuliskan kebaikan-kebaikan. Wa kataba was-sayyi'at, dan juga keburukan-keburukan. Bahwasanya apapun kebaikan yang akan terjadi, yang akan berlaku, yang akan dibuat oleh hamba-hambanya, oleh makhluk-makhluknya, itu sudah Allah tuliskan. Sudah Allah tuliskan di Al-Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Bahwasanya Allah menuliskan. Sudah ada pada catatannya. Lalu kalau begitu kenapa kita mesti lagi gitu ya? Mesti beramal. Ditanyakan hal seperti ini ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab dengan alasan tentu saja wahyu, kemudian wahyu yang juga bisa dicerna secara logis. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Tetap beramal karena seseorang dimudahkan untuk mengamalkan apa yang ditakdirkan untuknya. Allah akan mudahkan mencapai apa yang ditakdirkan untuk. Amma man khafa wattaqa. Fa amma man wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajawwal wa ma khalaqa adh-dhakara wal untha inna sa'yakum lashatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun yang bertakwa dan mau memberi dan percaya akan balasan akhirat yang baik, itu surga, maka kami akan mudahkan baginya jalan kebaikan itu. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiru lil usra. Adapun yang bakhil-bakhil, yang kedekut-kedekut, ya, wastaghna, dan merasa sudah tak butuh orang lagi, bahkan mungkin tak butuh Allah Subhanahu wa taala,
wa kadzdzaba bil husna, kemudian mendustakan balasan kebaikan di akhirat, fasanuyassiruhu lil usra, yang seperti ini kami mudahkan pula dia menuju tempat yang sulit itu, yaitu neraka. Berarti semuanya dimudahkan. Oleh sebab itu, kalau tuan-tuan dan puan-puan ya dimudahkan untuk mengamalkan yang baik, maka bergembiralah, berarti mudah-mudahan takdir kita menuju yang baik. Tapi kalau seandainya yang baik berat sekali, yang buruk pula yang ringan, maka mesti kita berhati-hati, jangan-jangan kita termasuk yang ini. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Summa bayyana dzalik, kemudian dia menjelaskan perinciannya. Pertama Allah sebutkan ada kebaikan-kebaikan yang sudah dituliskan, ada keburukan-keburukan yang sudah dituliskan. Nah, bagaimana perinciannya, seperti apa, keterangan seperti apa? Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilah. Faman hamma, al-hammu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sesuatu yang senantiasa bergayut di pikiran kita, sesuatu yang senantiasa ada di hati dan pikiran kita. Maksudnya apa? Ingin kita melakukannya, berazam untuk melakukannya, bukan hanya terlintas saja begitu. Kan ada yang terlintas dalam pikiran habis itu hilang kan? Enggak. Ini kita berkeinginan untuk melakukannya. Makanya alhammu itu ya ada yang positif, ada yang negatif kan? Kalau yang negatifnya namanya galau hati kita. Ini yang Nabi SAW minta perlindungan kepada Allah, minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari ham, yaitu galau, yaitu keburukan yang senantiasa menggayuti hati kita. Ya, ini namanya ham. Wal hazan, dan kegelisahan atau kesulitan. Kalau sudah galau, biasanya sedih kita, sedih semuanya jadi sulit. Nah, ada yang positif, itu namanya hammu juga, yaitu yang berazam. Makanya ulama menafsirkan man hamma bihasanatin man azama ala fi'lihi wa nawa. Siapa yang berazam mengerjakannya dan berniat. Jadi sudah sampai pada niat. Kalau sudah berniat, orang berazam, bertekad, dia sudah akan berusaha. Dia berusaha untuk melakukannya. Maka man hamma bihasanatin falam ya'malha. Tetapi dia tidak jadi melakukannya. Tidak menjadi melakukannya. Falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilah. Allah tuliskan di sisinya satu kebaikan sempurna. Subhanallah. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia berniat, berazam, tapi tak jadi dikerjakan, sudah dapat satu kebaikan sempurna. Tapi seperti yang dikatakan tadi, bukan hanya pikiran terlintas. Kalau yang terlintas dalam pikiran, dosa tak dicatat, pahala aja dapat. Ya, karena yang terlintas saja. Kan terlintas misalnya sekarang orang ya sedang diuji Allah misalnya dengan gempa bumi suatu daerah, misalnya di Pasaman Barat kan, terlintas, andainya bisa ditolong, terlintas gitu aja. Maka berpahala enggak? Enggak. Sama juga orang terlintas nak melakukan dosa, terlintas saja, berdosa apa tidak? Ya tidak. Nah, sebab dia belum berazam dan belum berniat. Tapi kalau sudah dia berazam dan berniat, maka dia misalnya datang ke pengurus, Pak Haji, kenapa kita tidak ada mengumpulkan dana untuk bantuan orang-orang di sana?
Saya ada di dana, kata pengurus kita tidak ada. Oh, saya tidak bisa pula pergi, tapi dia sudah siapkan dananya. Lama-lama karena tidak ada yang pergi, tak jadi dia, tidak jadi dia nyumbang. Maka yang seperti ini dapat satu kebaikan. Dia sudah berazam dan bahkan sudah memulai sebab-sebab untuk itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Dan ada beberapa hal yang disebutkan oleh para ulama, ya. Misalnya ada beberapa keadaan. Pertama, dia sudah melakukan sebabnya. Tapi tidak dapat melakukannya. Ini diberikan pahala sempurna. Seperti dalam ayat disebutkan wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah thumma yudrikhul mautu fa ajruhu 'ala Allah. Faqad waqa ajruhu 'ala Allah. Ya, siapa yang keluar dari rumahnya hijrah waktu itu ke Madinah. Hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang keluar dari rumahnya hijrah kepada Allah dan Rasulnya, tetapi di tengah jalan dia meninggal, maka dapat pahala seperti orang yang sudah hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Jelas ya? Dalam kisah seorang yang telah membunuh 99 orang itu, lalu dia ingin membersihkan hati dan dirinya dari dosa yang 99 yang dibunuhnya. Membunuh satu saja dosanya sama dengan membunuh seluruh manusia, apalagi membunuh 99 orang. Gelisah dia, akhirnya bertanya, siapa yang bisa memberikan solusi ini? Lalu dia tanyakan atau ditunjukkan kepada seorang ahli ibadah, tapi bukan ahli ilmu. Makanya ibadah tanpa ilmu itu seperti kepada ulama, rusaknya lebih banyak daripada baiknya. Maka kita kan selalu nyanjung orang suka ibadah kan, dan cenderung untuk tidak setuju dengan orang yang berilmu. Apa sebab? Orang berilmu itu tahu dia mana yang harus dilakukan, mana yang harus ditinggalkan. Kalau ahli ibadah enggak, yang semuanya it's okay, semuanya serba boleh. Kalau ahli ilmu kadang serba tak boleh pula. Tentu kita suka yang serba boleh. Ya, yang penting happy. Yang penting happy. Makanya ditunjukkan ke ahli ibadah yang tidak berilmu, maka dia pun nak menjawab pula. Harusnya bilang saya tidak punya ilmunya, tapi dia takut bilang tidak punya ilmu. Dia orang yang sudah terpandang begitu. Akhirnya dia bilang laisa laka min taubah. Kamu tidak bisa bertobat sebab berat ini. Satu orang aja kau bunuh sama dengan bunuh seluruh manusia. Ini 99. Tidak mungkin bertobat. Akhirnya kalau gitu tanggung. Ya, 99 lebih baik nilai penuh 100 gitu. Gara-gara tidak berilmu, berfatwa pula, akhirnya menghancurkan orang, menghancurkan diri sendiri. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, syaitan lebih takut kepada seorang alim daripada 1000 ahli ibadah. Ahli ibadah itu syaitan tidak takut, tapi ahli ilmu syaitan takut. Jadi kalau ada orang yang memusuhi ahlul ilmi, memusuhi para ulama, memusuhi ustaz-ustaz, jangan-jangan belajar dari syaitan atau disokong oleh syaitan. Ya, kalau orang nak buat ibadah, buatlah, itu bagus tu. Apa aja ibadah dibuat, tidak ada contoh pun, dibuat aman. Tapi kalau ustaz ngaji, ustaz dipesan pula tu, ustaz kalau ngaji di sini jangan singgung-singgung dah. Kalau tidak bisa. Subhanallah. Jadi seolah-olah ilmu itu dibatasi. Akhirnya dia tidak puas juga, cari siapa lagi yang bisa untuk
menyelesaikan masalah ini. Akhirnya tunjukkan ke seorang ulama. Tunjukkan seorang ulama. Nah, apa ulama ini kan tahu ilmunya. Sebab dia belajar dengan dari Allah, dari wahyu Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada anbiya. Makanya ulama itu warasatul anbiya. Cuma yang ulama yang mewarisi ilmu Nabi, karena ada yang mendedikasikan sebagai ulama padahal bukan ulama. Sebab ada sekarang ulama SK kan ada. Dia ulama SK. Dia bukan ulama tapi anggota pengurus. Ya dia keahliannya bilangnya di bidang ekonomi. Cuman karena mengarah ke ekonomi Islam, awalnya konvensional juga. Akhirnya diangkat sebagai ketua komisi ekonomi di Majelis Ulama Indonesia misalnya. Dia tidak berilmu agama, tapi jabatannya tinggi. Ada yang lebih lagi, dia jadi ketua komisi budaya dan seni. Kerja ngajar menari, tiba-tiba jadi ulama. Nah, yang seperti ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, yang seperti ini tidak boleh berfatwa. Tidak boleh berfatwa, karena fatwa itu salah-salah seperti tadi. Awalnya orang harus akan bertobat, tapi akhirnya menambah dosa. Bahkan dia jadi korban sekali. Ketika bertemu dengan alim yang berilmu, dia tahu bahwa tidak ada dosa yang tidak diampuni kalau ingin taubat. Bahkan dosa syirik yang tidak diampuni pun bila meninggal dalam keadaan syirik, tapi kalau bertaubat sebelum mati, Allah terima. Jelas kaum muslimin muslimat. Nah, akhirnya ditunjukkannya. Ini tunjuk di sini tempat, kenapa kita sebutkan kisah ini? Ditunjukkan tempat kamu tinggal sekarang itu tempat orang-orang yang buruk-buruk perangainya, orang-orang jahat di situ. Maka hijrahlah ke tempat yang di sana, karena di sana orang-orang saleh. Memang hijrah itu memerlukan kita harus cari komunitas yang mendukung hijrah kita. Ini hijrah dari narkoba, tapi hari-hari duduk sama orang narkoba tidak ada, ya, tidak akan berhasil. Hijrah dari judi, tapi tiap hari main domino, mana akan hijrah? Hijrah dari ahli hisab, tapi tiap hari menghisap asap, tidak bisa. Ya, hijrah dari meninggalkan salat, tapi tidak pernah datang ke masjid, tidak lama tahannya. Ma'asyurul kiram dirahmati Allah. Hanya kamu pergi hijrah kemana? Ke kampung itu. Dan karena dia membertekad nak memperbaiki diri, maka dia pun melakukan apa yang ditunjukkan seorang alim tersebut. Akhirnya di tengah jalan datang ajalnya. Ini kan, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang keluar dari rumahnya hijrah kepada Allah dan Rasul, kemudian di tengah jalan datang ajalnya, maka pahalanya sudah tetap di sisi Allah atau sudah tetap menjadi tanggungan Allah. Hanya apa? Pas tengah jalan betul, jaraknya sama antara jarak kampung orang jahat tadi dengan kampung orang saleh tadi. Akhirnya berdebatlah dua malaikat, malaikat rahmat dengan malaikat azab. Yang azab bilang ini dia orang yang dulu banyak dosa. Yang satu malaikat rahmat bilang dia sudah bertaubat, sudah ingin hijrah. Akhirnya diukur, ternyata sama jaraknya tadi. Dia jaraknya sama. Akhirnya Allah utus malaikat lain untuk menjadi penengah di antara keduanya. Coba ukur mana yang lebih dekat dia ke tempatnya, ke situlah dia dikembalikan. Kalau lebih dekat ke kampung orang jahat, berarti dia masih ini. Tapi kalau lebih dekat ke kampung orang saleh, maka Allah perintahkan ke bumi yang sebelah orang saleh ini untuk mendekat kepadanya. Karena disebutkan dia badannya
mengarah ke tempat kampung yang soleh. Akhirnya dibawa oleh malaikat rahmat. Allah yang tanggung pahalanya karena dia sudah keluar dari rumahnya dengan niat dengan niat hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Yang seperti ini sempurna pahalanya karena dia sudah melakukan sebabnya. Yang kedua, ada yang sudah berazam dan berkeinginan tetapi dia tinggalkan karena ada kebaikan yang lebih tinggi daripada itu. Ada kebaikan yang lebih tinggi daripada itu. Contohnya dalam hadis, ada seorang setelah Fathu Makkah, dibukanya kota Mekah kembali untuk kaum muslimin setelah lama tertutup dan dikembalikan ke pangkuan Islam karena memang wal aqibatul taqwa. Maka ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, inni nazartu in fataha Allahu alayka Makkah an usalliya bi Baitul Maqdis. Ya Rasulullah, saya bernazar bila Makkah Allah kembalikan kepadamu, maka saya bernazar salat di Baitul Maqdis. Di mana Baitul Maqdis? Di Makkah. Di Palestina. Jauh apa dekat? Jauh sekali. Bukan jauh lagi, jauh sekali. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, kata Nabi SAW, salliha huna. Salatlah kamu di sini. Di mana? Di Masjidil Haram. Salatlah di sini. Di mana? Di Masjidil Haram. Mana yang afdal, salat Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa? Di Masjidil Haram. Tapi orang ini nyinyir juga, diulang-ulangnya bertanya, kalau saya niatnya di Masjidil Aqsa ya Rasulullah, kenapa suruh salat di sini? Nabi tunjukkan yang lebih afdal. Karena sekali salat di Masjidil Aqsa nilainya hanya 500 kali salat di masjid lain. Kalau di Masjidil Haram berapa? 100.000 kali salat. Mana yang banyak 500 rupiah daripada 100.000 rupiah? Tak tekanang piti lu bang. Muati pia. Apa dapat sekarang ni? Permen dapat 500. Kalau 100.000, bisa makan ayam penyet. 4 orang bisa. Iya kan? Jadi mana yang afdal? Salat di Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa? Maka Nabi suruh dia ganti saja dengan Masjidil Haram karena salat Masjidil Haram lebih afdal. Jelas? Nah, kalau dia berniat buat kebaikan salat, nazar salat Masjidil Aqsa, lalu dia tinggalkan itu untuk salat yang lebih utama, maka dia dapat pahala tadi tambahan ini juga. Jelas? Misalnya Pak Nanto bernazar atau apalah, berniatlah untuk misalnya di bulan puasa ini akan memberi makan orang yang berbuka 10 orang per hari misalnya. Tapi di tengah jalan 10 kurang nampaknya 100 lah katanya. Akhirnya dia rubah menjadi 100. Pahala 10 dapat 100, dia dapat apalagi 10. Maka itu dapat sempurna ditambah yang lebih utama lagi. Jelas ya? Nanti apa niatnya misalnya? Macam-macam niat kita. Jadi kaum muslimin dan muslimat, ini namanya al-azimah wan niyah. Pokoknya asal kebaikan selalu Allah tambahkan. Selalu Allah tambahkan. Ada lagi keadaan yang ketiga, dia tinggalkan bukan karena apa? Karena malas. Misalnya dia sudah berniat, seseorang, kita berniat misalnya waktu pagi dah berwuduk, kita dah berniat nak solat duha. Nak solat duha. Tiba-tiba ada yang ngetuk pintu, ngajak kita nengok kebun misalnya, atau nengok jalan tol. Dah selesai?
Udah, nak uji coba misalnya, akhirnya kita tinggalkan salat duha tadi, ikut menengok jalan tol. Mana yang lebih afdal, nengok jalan tol atau salat duha? Tentu salat duha lebih afdal. Jelas kan? Mungkin nengok jalan tol tak ada pahalanya, tapi dia tinggalkan ini takasulan karena malas saja. Ada sebabnya malas tadi, padahal dia sudah berwuduk tadi. Maka yang seperti ini dapat pahala satu kebaikan, bukan pahala solat, tapi pahala kebaikan niatnya tadi. Maka disinilah makna seperti ketika Syekhul Islam rahimahullah menyebutkan masalah seseorang melakukan suatu amalan yang tidak disyariatkan dengan tujuan adalah misalnya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan dia diberi balasan pahala niatnya. Bahwa berpahala karena niatnya. Niatnya apa? Mencintai Rasulullah SAW. Mencintai Rasul apa hukumnya? Wajib. Berpahala tak mencintai Nabi? Berpahala. Cuman dia tidak berpahala mengamalkan yang tidak disyariatkan. Itu makna perkataan beliau itu. Biasa saja seseorang melakukan amalan-amalan yang tidak disyariatkan, ya, dia dapat pahala dari niatnya, bukan dari amalannya. Dari amalannya bisa saja berdosa karena mengada-ngada sesuatu dalam agama. Itu makna perkataan beliau. Jelas? Jelas tuh? Dulu saya ada, kalau ketika datang aturan dulu tidak boleh haji kecuali sekali 5 tahun yang tinggal di Arab Saudi. Lalu kawan-kawan sebagian mencoba juga berangkat, tapi hajinya ilegal, pendatang haram di tanah haram. Lalu ada yang bilang, Syekh, kalian melanggar aturan pemerintah itu kan berdosa. Berdosa. Lalu ditanyanya, berdosa? Saya iya, karena melanggar aturan. Karena kalian sudah haji kan tinggal haji sunat. Nah, berdosa? Saya iya, tapi kalau saya berangkat juga haji saya sah atau tidak? Sah atau tidak? Kalau sah berpahala enggak? Berpahala. Apa jawab kawan-kawan? Kan ahli takwil juga ini, ya. Katanya kalau gitu mudah-mudahan pahala hajinya mengalahkan dosa melanggar aturan. Ini pandai-pandai itu dia. Saya tidak nyuruh antum tuh, tapi kalau bisa buatlah. Jadi pahala hajinya bisa-bisa mengalahkan dosa melanggar aturan tadi. Jelas? Kecilan ini haji nampak kan? Jadi kaum muslimin dan muslimat, jadi dia melakukan amalan yang tidak disyariatkan, ya tidak berpahala, mungkin juga berdosa, tapi niatnya mencintai Allah dan Rasul, ya karena dia tidak tahu barangkali, mudah-mudahan dari pahala niat itu dia dapat. Tapi kalau sudah tahu, tidak usah niatkan lagi. Nah, ma'asyiral kiram yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini contohnya orang yang sudah berazam tapi belum, tidak jadi, lalu dia tinggalkan karena sesuatu, maka dia tetap dapat satu kebaikan seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam tadi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi siapa yang faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataba Allah indahu hasanatan kamilah. Siapa yang bertekad melakukan suatu kebaikan tapi tak jadi dia lakukan, maka dia dapat satu kebaikan sempurna. Lihat bahasanya, sempurna. Itu maha murahnya Allah. Wa in hamma biha fa amilaha kataballahu asrah. Apa itu? Terus azan dulu. Azan habis itu bubar. Sambung lagi sampai waktu yang tidak ditentukan. Baik, halas. Sampai selesai aja. Silakan.
Masyarul muslimin, masyarul muslimat rahimanillah wa iyyakum. Kemudian beliau melanjutkan wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu indahu asyra hasanatin ila 700 dha'fin ila adha'afin katsira. Kalau dia sudah bertekad lalu dia amalkan kebaikan itu, maka Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai berlipat-lipat lagi banyak. Subhanallah kaum muslimin dan muslimat. Tadi kalau baru berniat saja tidak jadi dapat kebaikan. Dah berniat dan mulai dilakukan tapi tak kesampaian, dapat pahala sempurna. Dapat pahala sempurna. Masya Allah tabarakallah. Kalau diamalkan lalu diniatkan tapi tidak jadi dikerjakan dan belum dilakukan, dapat satu kebaikan. Ya, kalau sudah mulai dilakukan terhalang, dia sempurna dapat pahala amalnya tadi. Berarti orang yang tadi hijrah, ya, kemudian di tengah jalan tidak kesampaian karena meninggal misalnya, maka pahalanya sempurna di sisi Allah SWT. Tapi kalau diniatkan tak dikerjakan, belum dia mulai, ditinggalkan karena malas misalnya, maka dia dapat pahala, satu pahala kebaikan, bukan pahala amalnya belum dikerjakan, contoh konkretnya sekarang kita tadi di bulan Ramadan berniat menyiapkan perbukaan orang, dah berazam dari sekarang, ya. Lalu yang pertama dia berniat tapi pas di bulan Ramadan tengok anggaran tidak cukup, tidak cukup, atau anggaran cukup tapi datang rasa malasnya, tidak jadilah ya Allah. Yang seperti ini sudah dapat pahala satu kebaikan, bukan pahala mengerjakan karena belum dikerjakan, pahala memberi pembukaan belum dapat, pahala berniat kebaikan, satu kebaikan sempurna. Yang kedua, keadaan kedua,
dia berniat menyiapkan perbukaan untuk orang yang puasa Ramadan. Dah disiapkan dananya. Dan dia berniat sebulan penuh. Dah disiapkan misalnya tiap hari 100.000. Berarti sebulan 3 juta. Dan dia asingkan uang itu. Dan dia sudah mulai kerjakan dari hari pertama, kedua, sampai hari ke-10. Hari ke-11 hilang 2 juta. Hilang duitnya yang sudah disiapkan tadi. Ya saya? Hilang duitnya dan tak ada pengganti. Yang seperti ini insya Allah dapat pahala sempurna. Karena keadaan bukan karena dia yang membatalkan, tapi keadaan takdir Allah yang membuatnya batal tadi. Sama tadi orang yang sudah hijrah di perjalanan meninggal, maka dapat pahala muhajirin fisabilillah. Dia sudah melakukannya dan memulai. Ini keadaan kedua. Keadaan kedua. Jelas tak? Keadaan ketiga, dia berniat memberi makan orang puasa. Maksudnya orang yang berbuka, maksudnya bukan yang puasa kasih makan. Salah paham pula. Nah, memberi perbukaan orang yang puasa. Lalu yang pertama tadi karena ada terhalang ya, tidak jadi bisa. Nah, yang pertama tadi saya bilang betul nih. Terhalang ya, atau berubah niat aja. Yang pertama tadi lupa lagi tuan, saya ulang lagi ya. Saya pun lupa, apalagi tuan, saya ulang lagi. Yang pertama, dia berniat nak kasih perbukaan orang puasa 10 orang per hari. Sampai pas bulan puasa takasal, datang malasnya. Menambah kojonya. Awak nambah kerja. Awak ngurus sendiri-sendiri ya, apalagi puasa tua pula kan, tidak jadi dia kerjakan, malas. Yang seperti ini dapat niatnya, pahala niat satu kebaikan. Jelas? Baik, yang kedua, dia sudah berniat dan sudah berusaha mengumpulkan untuk 100 orang, 10 orang per hari kali 30 berarti sekitar 3 juta rupiah. Dia sudah siapkan dananya, bahwa untuk satu orang 10.000 per hari, dan siapkan. Nah, dan dia lakukan tiap hari, disiapkan 10 perbukaan, baik diantar ke masjid, diantar ke rumah tetangga yang membutuhkan, atau ke pesantren dan sebagainya, atau titip sama saudara-saudara kita yang punya program untuk memberikan bantuan perbukaan misalnya, atau di masjid. Nah, yang seperti ini tiba-tiba di tengah jalan hilang uangnya, la qadarallah, atau gimana, pokoknya tidak cukup lagi dana, dia tidak punya dana tambahan. Orang seperti ini insya Allah sudah pahalanya lengkap oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia sudah mulai masuk ke dalamnya. Nah, yang ketiga adalah orang yang sudah berniat dan sudah menyiapkan sebabnya, tapi belum memulai melakukannya. Yang seperti ini dapat pahala kaum muslimin muslimat. Tidak, salah saya. Yang ketiga, dia berniat dan dilakukannya sempurna. Kan yang pertama tadi dibatalkan tanpa sebab. Yang kedua tidak selesai karena ada sebab. Yang ketiga, dia lakukan sempurna. Yang seperti ini dapat pahala 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, bahkan lebih lagi, sesuai dengan kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di sini peran niat dan peran keadaan kita sangat dibutuhkan. Sangat menjadi penentu. Karena bisa saja 1 dinar mengalahkan 100 dinar. Kata Nabi SAW, sabaqa dirham mi'ata dirham. 1 dirham bisa mengalahkan 100 dirham. Apa sebab? Yang kasih 1 dirham, uangnya hanya 2 dirham. Uangnya hanya 2 dirham. Yang ngasih 100, uangnya 1 juta dirham.
Beda. Apalagi kalau yang dia punya hanya 1 dirham, lalu dia berikan juga 1 dirham itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, sesungguhnya ajruka ala qadri nasabik, yaitu pahala yang kau dapat sesuai tingkat kesulitan yang kau hadapi. Yang menginfakkan uang 1 dirham yang kita miliki hanya 2 dirham, itu lebih berat dari orang berimpak 1 juta dirham padahal di rekeningnya ada 40 miliar dirham. Kan tak bayar? Apalagi berinfak dari transfer, itu lebih mudah daripada uang cash, betul kan? Kan ya dah? Kalau sudah bentuk uang cash sambil ngitung tuh, dah sampai 5 banyak sekali, kurang, ulang lagi ngitungnya. Sampai 4 masih banyak. Akhirnya tinggal 1. Yang 1 pun merah-merah. Bagusnya yang biru, pindah ke biru, pindah ke hijau, akhirnya pindah ke abu-abu. Makanya memang memberi uang cash itu lebih berat. Jelas tuan-tuan? Makanya kenapa kita anjurkan jemaah kaum muslimin, ini agak keluar sedikit ya, ketika tidak keluar juga benar ini, ketika membayar zakat fitrah nanti, kenapa kita anjurkan, ya bukan menyalahkan yang lain, tidak, yang salah paham pula, menganjurkan dengan keras, pasok ini ya, untuk bayar zakat fitrah dalam bentuk bahan makanan. Nak beras kah, nak kurma kah, sesuai makanan pokok kita. Karena makanan pokok kita beras, bayar dengan beras. Kenapa? Tidak dengan uang. Sebab apa? Bayar dengan uang itu mudah sekali. Tidak berniat pun kita ke masjid, tiba-tiba ada ambil zakat, pengumpul zakat, bayar, keluarkan 25.000 kali 5 orang, 125.000, aman. Tapi kalau dengan beras, ya, kita betul-betul bekerja. Apalagi kalau kita sendiri yang serahkan kepada yang berhak, itu lebih lagi. Kita yang cari fakir miskin itu tidak melalui wakil-wakil, itu lebih lagi. Jelas saja. Makanya pahala yang didapat sesuai tingkat kesulitan yang kita hadapi, seperti kata Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi ada kesempatan bisa saja dapat 10, bisa 700, bisa lebih dari 700 kali lipat sesuai tingkat niat dan tingkat kesulitan yang kita hadapi. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ada kisah sebenarnya, tapi karena waktu yang tidak mengizinkan, saya terpaksa tidak menyebutkan kisah itu. Artinya sepotong roti, ya, tetapi karena dalam kesulitan yang luar biasa bisa menebus dosa 7 hari 7 malam. Hanya sepotong roti. Ya, nanti cari di Musannaf Ibnu Abi Syaibah ya, kisah sepotong roti. Nah, kisah sepotong roti bisa menghapus dosa 7 hari 7 malam. Di mana dosa yang 7 hari 7 malam ini lebih berat daripada mengalahkan pahala ibadah 70 tahun. Dosa, ingat, dosa 7 hari 7 malam itu ketika ditimbang mengalahkan pahala ibadah 70 tahun. Tahu tak tuan ibadahnya? 70 tahun dia di masjid terus. Kalau dia dalam dulu di sauma'ah terus, di rumah ibadahnya. Tidak keluar kecuali 1 hari dalam sepekan. Selama 70 tahun. Awak 30 hari Ramadan aja, lama di masjid dikit, dah kena jewer sama isteri. Carilah duit bang, orang nak raya lagi. Bila nak beli baju raya anak lagi. Ini 70 tahun dia di rumah ibadah, tidak bosan. Keluar sekali sepekan untuk mencari kebutuhan hidupnya. Maksudnya kebutuhan belanjanya. Nah, suatu hari dia keluar berbuat dosa 7 hari. Melakukan perbuatan tak baik dengan seorang perempuan. Nah, ditimbanglah dosa itu dengan dosa dengan pahala, kalah pahala 70 tahun oleh dosa 7 hari ini. La haula wala quwata illa billah. Tetapi sepotong roti tadi mengalahkan
pahala memberi sepotong roti itu mengalahkan bisa menghapus dosa 7 hari itu. Penasaran? Besoklah bulan Ramadan kita kisah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Karena tingkat kesulitan sampai dia meninggal karena memberikan itu kepada orang lain. Berat kan? Ini kalau tidak saya ceritakan kronologisnya bisa salah paham nanti. Biarlah penasaran dulu. Selesaikan hadis dulu. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang berniat buat kebaikan dan dilaksanakan, dilipatkan, gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai lebih lagi. Baik, wa in hamma bi sayyi'atin. Berarti kaum muslimin kalau dia bertekad melakukan keburukan, falam ya'malha, tidak dia lakukan, bertekad buat keburukan tapi tak dilakukan, kata Allah innahu hasanatan kamilah, Allah tuliskan baginya pahala sempurna, tapi dia tinggalkan karena Allah, dia tinggalkan karena Allah, karena ada keadaannya nanti, dia tinggalkan karena takut, atau dia tinggalkan karena sedang tertidur dia. Dia berniat nak buat dosa, tiba-tiba tertidur, tak jadi buat dosa, berpahala? Tidak. Tapi niatnya karena Allah dia tinggalkan. Karena innamal a'malu binniyat. Karena takut pada Allah, makanya nilainya luar biasa. Tuan-tuan masih ingat kisah 3 orang yang terkurung dalam gua. Ketika hujan mereka berlindung, tiba-tiba jatuh batu besar di pintu gua, tertutup, tak bisa melihat keluar sama sekali. Hari itu berapa orang? 3 orang kan? Mereka mengatakan tidak mungkin kita selamat kecuali dengan pertolongan Allah. Ya, handphone tidak ada sinyal di situ, karena memang pola handphone memang. Adapun handphone sinyal tak ada. Siko aja payah sinyal kan? Payah. Nah, kuat sinyal di sini. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah, tidak ada bantuan kecuali dari Allah. Akhirnya mereka masing-masing menyarankan meminta kepada Allah dengan bertawassul dengan amalan yang paling diandalkannya, yang dia tahu itu seikhlas-ikhlasnya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu dari mereka, ini kan ini masalahnya orang buat dosa ya, ada dia memiliki seorang putri pamannya yang cantik jelita. Dia sangat ingin untuk berbuat sesuatu dengannya. Dalam satu riwayat atau versi riwayat disebutkan bahwasanya dia ingin menikah dengannya tapi tidak mau, atau ingin berzina dengannya tapi dia tidak mau. Suatu saat musim paceklik, terpaksalah wanita ini datang untuk minta pinjaman kepadanya. Pinjamannya 100 dinar, mahal mau. Mau dia dengan syarat, saya siapkan 100 dinar dengan syarat kau serahkan dirimu kepadaku. Karena keadaan terpaksa, orang tuanya sakit, makanan dan obat tidak ada, kalau dibiarkan mungkin mati, kan darurat nih bagi wanita tadi. Akhirnya dia menyerah, yalah saya siap, tapi beri saya 100 dinar. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, di saat dia sedang menggebu-gebunya, sedang on fire-nya, topik bahasanya on fire, sedang ya sudah ke ubun-ubun memuncak syahwatnya, saat itu diingatkan oleh wanita itu, ittaqillah. Subhanallah, orang beriman itu kalau diingatkan dengan Allah, wajilat qulubuhum, ittaqillah la tafuddanna al-khatama illa bihaqqih. Jangan kau coba-coba menembus itu kecuali dengan hak. Apa haknya? Akad nikah yang sah. Mendengar ittaqillah, hilang semua niatnya tadi, runtuh seluruh hasratnya. Mendengar nama Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dia tinggalkan, dan dia tinggalkan sekalian uang 100 yang menjadi penyebab tadi. Orang kalau taubat itu penyebab dosa pun dia tinggalkan. Tuan-tuan pernah dengar seorang sahabat
yang memakai cincin emas. Lalu Nabi tarik dari tangannya cincin emas dan dibuang. Apa kata yang lain? Ambil emas itu. Nabi tidak larang kamu untuk menggunakannya untuk dijual. Kata dia, wallahi la akhudh, demi Allah saya tidak ambil syai'an nazahu an-nabiy atau tarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak mungkin mengambil sesuatu yang dibuang oleh Nabi dari tangan saya sebagai penebus dosa. Ketika turun ayat diharamkannya khamar, mereka sedang menenggak khamar, sudah dituangkan di dalam gelas, lalu datang perintah Allah untuk mengharamkannya. Bukan hanya mereka tuangkan, tapi mereka pecahkan seluruh bejana yang ada isinya. Karena itu mengingatkan kembali kepada dosa. Nah, saat itu dia berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, kalau engkau tahu, dan Allah maha tahu, bahwa saya meninggalkan dosa itu semata-mata karena engkau, maka selamatkanlah kami dari musibah ini. Maka bergeraklah batu tersebut, ya, sesuai dengan bagian masing-masing. Keikhlasannya meninggalkan dosa karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang seperti ini dapat kebaikan sempurna. Sehingga Allah hargai kebaikan itu di saat dia butuh. Karena siapa yang ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan takut kepadanya, Allah jadikan segala kesulitannya dimudahkan. Wallahu musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wa in hamma biha, tapi bila dia bertekad, fa'amilaha, lalu dia laksanakan, kataballahu sayyi'atan wahidah, Allah tuliskan satu kebaikan. Tidak bunyinya kebaikan apa, satu keburukan, bukan keburukan sempurna, tidak. Kalau kebaikan sempurna, tapi keburukan satu, menandakan hinanya keburukan itu. Sedikitnya Allah tuliskan. Oleh sebab itu patutlah Allah sebut kita, tidak juga kita masuk surga orang-orang paling melarat. La yaslaha illal ashqa, tidak masuk neraka kecuali orang-orang yang benar-benar merugi dan melarat. Apa pasal? Kebaikan Allah lipat gandakan. Niat saja sudah dapat satu kebaikan, ditinggalkan dapat kebaikan. Dosa diniatkan, ditinggalkan dapat kebaikan. Dan bila dilakukan tak dilipat gandakan. Pahala bila dilakukan dilipat gandakan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Oleh sebab itu, maka tidak ada alasan bagi seorang muslim dan muslimah untuk tidak masuk surga. Jelas? Kalau tetap juga tidak masuk surga, maka kita meladi orang paling merugi. Apalagi di bulan Ramadan yang sudah di depan mata, pintu-pintu surga di muka, pintu-pintu neraka ditutup, syaitan dibelenggu. Tapi banyak juga yang tidak puasa. Ini orang-orang yang sungguh merugi kaum muslimin dan muslimat. Maka mulai dari sekarang, jangan besok. Makanya bahkan di bulan Rajab sudah mulai kita menanam. Di bulan Sya'ban kita menyemai dan menyiram, menyiang dan menyiram. Nanti di bulan puasa tinggal panen insya-Allah taala dalam keadaan aman dan tentram. Mudah-mudahan Allah SWT tuliskan kita bernasib mendapatkan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani, meningkat iman insya-Allah taala. Dan ingat, bukan banyaknya yang dinilai, bukan hanya banyak yang dinilai, tapi mutu dan kualitas. Dan tidak ada yang lebih bermutu dan berkualitas kecuali yang turun dari atas melalui wahyu yang diberikan kepada Sayyidul Mursalin wa imamul anbiya'i wan nabiyyin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pelajarilah bagaimana dia berpuasa, pelajari bagaimana dia salat tarawih, pelajari bagaimana dia berdoa, pelajari bagaimana dia berzikir, pelajari bagaimana dia berinteraksi, bagaimana dia berhubungan dengan suami dan istri, bagaimana dia bergaul dengan masyarakat. Sesungguhnya disitulah letaknya kesuksesan kita, kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Karena beliaulah sang juara yang pasti. Kalau selebihnya belum pasti. Oleh sebab itu ikutilah yang pasti juara, ikutilah yang pasti diterima, ikutilah yang pasti bertakwa, ikutilah yang paling tinggi ilmunya dari seluruh ulama, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah ulama warasatul anbiya, Nabi adalah sayyidul anbiya. Kalaulah ulama itu pewaris para nabi, Rasul kita adalah imamnya para nabi.
Makanya kita takkan segan-segan untuk meninggalkan siapapun demi mengikuti Nabi SAW. Karena di sini cinta itu berlabuh di dalam hati yang paling dalam. Semoga Allah SWT kekalkan sampai kita bertemu dengannya di tepi telaga dan kita minum sehingga tak dahaga. Terima kasih dan mohon maaf, kayaknya waktu tak mengizinkan untuk bertanya jawab karena sudah jelas sekali. Oleh itu mudah-mudahan kita bertemu kembali. Saya tidak tahu Ramadan kita bertemu apa enggak? Bilang aja enggak? Enggak kan? Alhamdulillah. Iya, jujur aja. Ya, jujur saja nak. Nah, berarti kita ketemu setelah Ramadan insyaallah taala. Terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa kembali. Kalau ada salah dan silap, kalau bahasa kampung kita tersinggung dok naik. Bahasa kampung mana ni ya? Tersinggung dok naik, tergeser dok turun. Mohon dimaafkan dan sampai bertemu kembali dalam keadaan yang sebaik-baiknya insyaallah taala. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.